Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk kembali menyampaikan kematerian analisis kasus bisnis yang pada malam hari ini kita akan mencoba mempelajari bab atau modul ketiga yang berjudul strategi, proses, dan penentuan lokasi. Ya. Jadi sebelumnya banyak berbicara tentang keuangan, tentang analisis keuangan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang manajemen operasi, ya, manajemen operasi. Jadi manajemen operasi ini adalah salah satu hal pokok yang dijadikan pembahasan, kajian, dan ujian. Nah, ujian ketika tahap akhir proses di Universitas Terbuka. Salah satu topiknya itu adalah berkaitan dengan manajemen operasi. Jadi kalau kita membaca modul yang ada di sini ya, yang sudah diberikan tentang analisis kasus bisnis, jelaskan bahwa kuliah analisis kasus bisnis ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti TAP, ya, tugas atau akhir program studi manajemen. Walaupun demikian, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mengikuti, ya. Mbak Heni mungkin sudah pernah mengikuti, Mbak Heni Prihatini, TAP sudah ya mungkin ya. Nah, kalau sudah ya tidak apa-apa, berarti ini mereview, menyegarkan kembali apa-apa yang sudah dipelajari selama kuliah di Universitas Terbuka Taiwan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kembali mengingatkan apa-apa saja yang sudah didapatkan ketika sudah beberapa tahun, ya, sudah beberapa semester kuliah di Universitas Terbuka Taiwan. Nah, materi pada malam ini, hari ini berkaitan dengan strategi proses dan penentuan lokasi. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah pernah belajar tentang manajemen operasi, ya. Nah, ini sekarang kita cuma mereview saja dan melihat contoh-contoh kasus, mudah-mudahan bisa mengingat kembali, sehingga nanti setelah lulus dari Universitas Terbuka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, ya, tidak lupa gitu ya. Baik, tujuan dari strategi proses ini adalah untuk bagaimana perusahaan, bisnis, unit usaha, atau suatu lembaga bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari konsumennya, ya, dan juga bisa menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kemampuan, kapasitas, biaya, dana yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi proses itu sendiri merupakan penentuan bagaimana suatu proses pembuatan barang atau penyediaan jasa akan dilakukan, ya. Dan ada beberapa hal penting yang biasanya dipertimbangkan dalam jangka waktu tertentu dalam proses strategi proses, ya, dalam proses penentuan perancangan strategi proses. Yang pertama adalah fleksibilitas produk dan volume. Yang kedua adalah biaya dan kualitas. Jadi karakter produk, jumlah produk yang akan diproduksi ini menentukan strategi proses yang akan kita ambil. Ya, jadi kalau produknya itu produk jasa, tentu ini akan mempengaruhi proses apa yang harus kita pilih. Kalau produknya produk
melalui produk barang gitu ya, yang melalui proses manufaktur. Tentu ini juga akan mempengaruhi strategi yang akan diambil. Dan yang kedua, biaya dan kualitas ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih lokasi, memilih proses, memilih strategi yang tepat dengan biaya yang efisien dan kualitas produk yang baik ya. Jadi kita berharap agar perusahaan ini bisa berjalan dalam tempo yang sangat lama, sehingga kualitas itu betul-betul harus kita perhatikan. Karena tidak sedikit ya perusahaan, pelaku bisnis, dan usaha yang dia demi menekan biaya, dia tidak memperhatikan kualitas dari produknya. Memang pada awal pemasaran ini mendapatkan respon permintaan yang tinggi dari konsumen karena harganya yang rendah. Namun jika ingin survive atau sustain di masa yang akan datang, tentu konsumen akan berpikir untuk apakah akan membeli kembali produk yang sama dengan kualitas yang sama dengan harga demikian, atau lebih memilih membeli produk yang lebih berkualitas, yang lebih awet dan lebih hemat biaya. Mungkin pada awalnya mahal tetapi lebih tahan lama kan ya. Itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas dan biaya ya. Jadi kita berpikir strategis, berpikir jangka panjang, tidak jangka pendek ya. Nah itu karena bisnis kita harapannya adalah bisa settle, bisa mapan, bisa terus berjalan sampai ke depan gitu ya. Itu ya yang perlu kita perhatikan. Nah kemudian terkait dengan strategi proses ini, kalau ada di modul yang ada di rekan-rekan sekalian, ini kegiatan belajar 1 ya, strategi proses pada halaman 3.9 modul 3. Bisa dibuka bukunya. Modul 3 halaman 3.9. Ya. Nah, di situ ada suatu contoh soal. Contoh soal yang dialami oleh PT ABC ya. Ini mungkin ini sempat juga keluar ya contoh-contoh soal seperti ini dalam PAP di program studi manajemen. Jadi contohnya, belum ada modul ya. Oh iya, karena mungkin dia kirimnya ke Taiwan, Mbak ya. Mbaknya posisi di Indonesia, modulnya dikirim ke Taiwan. Jadi itu mungkin yang menimbulkan belum punya modul. Tapi tidak apa-apa ya, nanti atau alamatnya mungkin yang tidak cocok dengan alamat pengiriman. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini contoh kasusnya. Jadi ada PT ABS atau PT ABC ya. ABC harusnya ya. Sedang mengevaluasi 3 macam software. Software itu perangkat lunak yang biasa kita install di komputer ya. Software A, B, dan C yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan akunting atau akuntansi. Nah, biaya untuk software tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel ini. Software A 200 juta biaya tetapnya. Biaya tetap itu artinya biaya yang pertama kali dikeluarkan untuk pengadaan software ya, instalasi. Kemudian software B juga memiliki biaya 300 juta, software C 400 juta. Dan masing-masing itu memiliki biaya variabel. Biaya variabel itu biaya apa? Biaya yang biasanya akan muncul dalam beberapa periode. Jadi biaya yang sifatnya berkelanjutan, ya, biaya variabel. Dan itu ditentukan juga dengan
dengan variabel yang lain. Misalnya biaya variabel itu biaya perawatan, ya. Kemudian misalnya terkait juga dengan penggunanya. Kalau satu orang yang menggunakan, maka biayanya berapa per tahun. Kalau dua orang yang menggunakan, biaya per tahunnya berapa, itu berbeda ya. Nah, itu yang dikenal dengan biaya variabel. Jadi biaya variabel itu biaya yang dependent. Dependent itu mengikuti, tergantung dari faktor atau parameter yang lain. Itu biaya variabel. Kalau biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang awal muncul dalam pengadaan software kalau dalam kasus ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh milih software mana yang sebaiknya kita pilih dengan kriteria software yang lebih ekonomis ya, ekonomis. Jadi lebih hemat dalam pembuatan laporan akuntingnya dalam kegiatan akunting. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan kalau melihat modul yang ada di buku Anda ya, rekan-rekan sekalian, itu adalah kita melakukan perbandingan software yang satu dengan software yang lain. Ya. Jadi kita bandingkan di antara dua software mana yang lebih ekonomis. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bandingkan software yang A dan software yang B. Ya. Software yang A dan software yang B. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah biayanya. Ya, biayanya. Jadi biaya tetap dan biaya variabel. Anda perhatikan di sini software yang A. Biaya tetap adalah 200 juta. Biaya variabel itu 60.000. Ya. Yang B 300 juta dan 25.000. Misalnya, kalau biaya variabel itu kan bergantung pada parameter yang lain ya, faktor yang lain. Katakanlah kita punya parameter jumlah orang yang menggunakan misalnya. Katakanlah kita punya variabel jumlah orang yang menggunakan itu kita simbolkan dalam bentuk N misalnya ya. Misalnya dalam bentuk N. Maka bisa kita tuliskan, karena Mbak Henny tidak ada modulnya, jadi saya tuliskan di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, 200 juta ditambah 200 juta ditambah 60.000 dikalikan dengan N atau V ya, kalau di modul itu V. Saya masih samakan saja ya, V1 sama dengan 300 juta ditambah 25.000 dikali V1 juga. Ya. Kenapa V-nya sama? V1 karena kita membandingkan 2 ya. 2. Nah, kelihatan ya, Mbak Henny. Tulisannya di bawah ini ada teksnya. Terlihat, Mbak? Terlihat ya. Oke. Nah, ini ya, kelihatan ya, 200 juta. Ini kita mau membandingkan antara software A dengan software B. Ya. Nggak kelihatan. Ini harusnya kelihatan ini. Ini udah saya tulis di sini. Saya pindahkan di bawah. Di bawahnya yang paling bawah.
Ya, ya tulisan itu betul 200 juta. Nah, pertama kita mencari nilai V1-nya. Ya. Jadi ini mungkin bisa menghitung dengan cara yang sederhana ya, matematika sederhana. Diperoleh, kita pindah ruas ya, 200 juta pindah ke 300 juta jadi 100 juta. Ini pun pindah ruas kita samakan. Jadi 35.000 V1 35.000 V1 sama dengan 100 juta ya. Nanti diperoleh berapa nilai V1. V1 sama dengan 100 juta dibagi 35.000. Diperoleh nilainya 2,857. 2,857 ya. Ya. Kelihatan ya. Nah, ini artinya ini kan kita membandingkan antara software yang A dengan software yang B. Artinya, jika V itu menunjukkan jumlah laporan, ya, maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa software A ini akan lebih ekonomis untuk laporan berjumlah 0 sampai dengan 2.857 laporan. Ya. Jadi dengan biaya tetap yang lebih kecil, nah biaya tetapnya kecil kan ya, biaya tetapnya yang kecil, namun bisa menghandle sampai 2.857 laporan. Ya, jadi untuk kasus ini antara A dan B kita akan memilih software yang A. Ya, jika apa? Jika jumlah laporannya atau jumlah V-nya itu maksimal 2.857 laporan. Jadi misalnya V itu menunjukkan jumlah laporan ya, atau jumlah orang juga bisa, tiap orang mengerjakan tiap satu laporan, atau variabel yang lain bisa penggunaan apa gitu ya, fasilitas dan sebagainya. Nah, jadi nilai V1 ini itu adalah batas maksimal yang menyebabkan software A itu lebih efisien dibandingkan dengan software B. Ya. Jika lebih dari 2.857, misalnya 4.000, 5.000 nilai V-nya, mungkin yang lebih efisien adalah yang software B. Ya, gitu ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, (2.857) itu didapat dari mana? 100 juta dibagi 35.000. Ya, 100 juta dibagi 35.000. Ya, dicoret nolnya jadi 100.000. 100.000 dibagi 35. 100.000 dibagi 35 dapatnya 2.857. Ya. Oke. Nah, sip. Nah, ini artinya apa? Ini penting artinya. Jadi artinya software A dengan software B ini akan lebih efisien software A ketika jumlahnya dari 0 sampai 2.857 laporan. Ya, ini istilahnya V-nya itu menunjukkan laporan kalau di modul. Laporan aja ya, kita fokus ke laporan. Jadi kalau lebih dari situ,
mungkin yang software B yang lebih efisien daripada software A. Ya, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bandingkan antara software B dengan software C. Misalnya, kita hitung dengan V2 ya, dengan cara yang sama. Jadi 300 juta ditambah 25.000 V2 sama dengan 400 juta ditambah 10.000 V2. Nanti dapat nilai V2-nya 6.666. Artinya apa? Artinya software B ini kapasitas maksimum dia ekonomis itu maksimal 6.666 laporan. Ya. Jadi pertama yang penting kita bandingkan dari biaya tetapnya. Cari biaya tetap yang paling kecil dulu dibandingkan dengan biaya tetap yang lebih besar dari yang paling kecil. A dengan B ya. Berarti lebih kecil yang A kan, kita bandingkan dulu antara dua itu. Sudah dibandingkan. Nah, kemudian kita bandingkan yang B dengan yang C. Biaya tetapnya C paling tinggi. Nah, ternyata diperoleh software B ini akan lebih ekonomis daripada software C ketika nilai V2-nya dengan cara yang sama ya, sama dengan 6.666 laporan. Ya. Jadi kalau di atas 6.666 laporan, maka software C yang sebaiknya dipilih gitu ya, yang lebih baik digunakan. Bayang semuanya. Jadi kita punya range nanti. Punya range itu punya rentang ya, punya rentang pilihan. Kalau misalnya kegiatan akuntingnya cuma 0 sampai 2.857 laporan, maka lebih baik kita pakai software A. Tapi kalau kegiatan akuntingnya sangat banyak, lebih dari 2.857, 5.000, berarti kita pilih software B, karena rentangnya itu masuk yang software B. Nah, tapi kalau misalnya 7.000 jumlahnya, maka kita pilih software C. Ya. Nah, ini contoh dari pemilihan atau strategi proses. Ya, perbandingan dari pilihan proses. Kebayang ya? Bisa ya? Semuanya bisa. Bisa ya, ini masih hitung-hitungan penjumlahan, perkalian, sederhana ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, dalam manajemen lokasi, yang juga penting adalah penentuan lokasi. Ya, penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini biasanya digunakan untuk memilih lokasi pabrik ataupun lokasi unit usaha, toko, retailer, distribution center, dan sebagainya. Nah, kenapa perlu dilakukan penentuan lokasi? Karena ini manfaatnya banyak. Bisa berhubungan dengan penentuan pabrik baru. Ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian memiliki rencana untuk membangun suatu industri, membangun usaha, ini penentuan lokasi ini bisa membantu kita untuk menentukan lokasi mana yang paling strategis. Ya, lokasi yang paling strategis. Nah, kadang-kadang unit usaha yang sudah ada pun biasanya dia ingin pindah. Alasannya macam-macam. Ada yang sisi prospek ke depannya, bahan materialnya lebih sulit didapat kalau lokasinya tetap di situ. Atau fasilitas produksinya ketika lokasinya di lokasi yang lama itu ketinggalan ya, kurang modern, maka dia harus pindah ke lokasi yang lain.
atau sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar karena jaraknya terlalu jauh dari pasar, dari konsumen. Ya, itu juga dia pindah lokasinya akhirnya. Termasuk juga berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mencermati ya, banyak produk-produk di sekitar kita, elektronik, kemudian produk-produk furniture, produk-produk sehari-hari yang kita pakai, itu kan rata-rata banyak ya. Itu biasanya ada rata-rata diproduksi oleh satu negara tertentu ya, negara Cina misalnya. Nah, kenapa pada para produsen itu rela untuk memproduksi produknya meskipun mereknya merek-merek yang terkenal, brand-brand terkenal, tetapi ketika diproduksi di assembly itu dilakukan di Cina. Karena memang salah satunya di Cina itu dari segi sumber daya manusia itu relatif lebih murah dibandingkan dengan jika diproduksi di negaranya sendiri, gitu ya. Misalnya handphone, gitu ya. Handphonenya mereknya merek yang branded, merek-merek seperti Apple, ya, iPhone. Itu meskipun merek-merek Amerika, ya, dia headquarternya itu berada di Amerika, dia kadang-kadang assembly-nya itu dilakukan di Cina. Karena di Cina itu sumber daya manusianya melimpah dan bisa dengan harga yang murah. Makanya lokasinya dipindahkan di Cina untuk assembly. Meskipun nanti dijual, disebarkan lagi ke negara-negara yang lain. Itu contohnya. Atau di Taiwan ya. Taiwan ini kalau terkait dengan semikonduktor itu bagus di Taiwan karena teknologinya juga mumpuni, fasilitasnya siap, tenaga kerjanya juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknologi dan industri semikonduktor. Jadi beberapa merek-merek dagang internasional itu mendirikan perakitan assembly itu di Taiwan, gitu ya. Nah, itu penentuan lokasi, ya, penentuan lokasi. Itu ya yang menarik dari penentuan lokasi. Bahkan di masa depan ini bisa jadi Indonesia ini akan menjadi tujuan pendirian pabrik-pabrik di dunia, merek-merek di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia sumber dayanya melimpah, tenaga kerjanya juga banyak dan tidak mahal ya, relatif murah dibandingkan dengan tenaga kerja di negara-negara yang lain. Jadi bisa jadi nanti banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan pabriknya di Indonesia. Ya, itu contoh-contoh dari penentuan lokasi. Itu ya. Nah, kemudian penentuan lokasi ideal itu adalah penentuan lokasi yang mampu memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau mampu memberikan tingkat efisiensi yang maksimum. Jadi bagaimana kita memilih lokasi yang memberikan cost atau biaya yang minimum. Ya, tentunya dengan biaya minimum tetapi tetap memenuhi standar yang kita tetapkan. Ya, itu yang penting ya. Nah, dalam analisis penentuan lokasi, ini biasanya digunakan untuk penentuan lokasi pabrik baru, kemudian lokasi cabang baru, misalnya ya, ada perluasan pabrik yang semula di Taiwan, dia melakukan perluasan ke Indonesia, ya. Indonesia itu dipilih lagi di daerah mana lokasinya, ya. Kemudian penentuan lokasi baru atau relokasi ya bagi pabrik yang sudah ada. Contohnya di Indonesia itu pabrik-pabrik yang berada di dekat tengah kota itu akan direlokasi.
untuk keluar kota, karena di tengah kota itu kecenderungannya konsentrasinya difokuskan pada pemukiman, sehingga pabrik-pabrik manufaktur itu nanti akan dipindahkan ke pinggiran-pinggiran kota, ke kabupaten-kabupaten. Ya, karena terkait dengan penggunaan fasilitas, kemudian juga sumber dayanya juga, itu nanti akan dipindahkan. Jadi di kota-kota itu akan jarang pabrik-pabrik. Contoh kalau misalnya saya di Bandung gitu ya, itu pabrik tekstil itu dulunya dekat rumah saya, sekarang sudah tidak ada. Sudah dipindahkan, ternyata dipindahkan ke luar kota. Karena di yang semula bekas pabrik, akhirnya dibangun perumahan. Bahkan bangun tempat-tempat perniagaan. Ya, itu salah satu kebijakan dari pemerintah. Nah, kembali ke sini, kemampuan kita dalam menentukan lokasi ini akan mempengaruhi bagaimana kita pelayanan terhadap konsumen. Kemudian bagaimana supply dari bahan mentah kita, ya. Sumber input untuk produksi itu terpengaruh dari lokasi kita, ya. Kalau misalnya lokasinya jauh dari supply, berarti kan akan menimbulkan biaya transportasi, pengiriman material, ya. Pengiriman material itu akan menimbulkan biaya transportasi. Makanya sebaiknya dekat dengan lokasi bahan mentah, ya. Kemudian faktor tenaga kerja, ya. Jadi tenaga kerja ini yang paling banyak, yang mudah, yang mampu itu di mana? Itu akan menentukan faktor penentuan lokasi. Ya. Jadi jangan disepelekan terkait tenaga kerja ini. Karena tidak jarang pabrik yang dibangun tidak melihat kemampuan sumber daya manusianya yang tersedia di wilayah tersebut, akhirnya sulit. Jadi dia harus mendatangkan tenaga kerja dari tempat lain. Sehingga tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada di tempat tersebut, di lokasi wilayah sekitar tempat tersebut. Ya, kemudian juga berhubungan dengan rencana jangka panjang perluasan perusahaan di kemudian hari. Nah, hal lain yang juga penting, yang menarik untuk kita perhatikan adalah karakter dari perusahaan kita. Apakah ini perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Ya. Kalau manufaktur, berarti ini fokus kepada biaya manufaktur, ya. Jadi bagaimana kita mendekatkan pabrik lokasi kita untuk meminimasi biaya. Biaya apa? Biaya transportasi, biaya pengiriman barang jadi, biaya energi, ya. Kemudian biaya yang lain, ya, yang berhubungan dengan produksi. Termasuk juga ada biaya berhubungan dengan ketenaga kerjaan, ya, biaya tenaga kerja, kualitas hidup, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kualitas pemerintah itu juga menentukan lokasi yang kita pilih dalam perusahaan kita. Nah, kalau untuk yang perusahaan jasa, maka ini lebih fokus ke konsumennya, ya. Jadi kita menentukan tempat yang dekat dengan konsumen dan dekat dengan konsumen yang memiliki daya beli tinggi. Jadi memiliki kemampuan untuk membeli produk kita. Itu perusahaan jasa, ya. Perusahaan jasa. Contohnya apa? Contohnya kita ingin mendirikan perusahaan jasa informasi, sistem informasi. Tentu lokasi yang paling strategis adalah di kota-kota besar. Karena nanti klien kita itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki
cabang atau kantor di kota-kota besar tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah terbiasa dengan sistem informasi, dengan internet, dengan sesuatu yang berkaitan dengan komputerisasi, ya. Tuh. Tapi kalau kita mendirikan perusahaan sistem informasi di daerah pedalaman, di perkebunan, itu tuh tidak akan cocok karena mereka tidak terbiasa dengan fasilitas internet, dengan fasilitas sistem informasi dan sebagainya. Ya, konsumennya terlalu jauh, terlalu sedikit bahkan. Ada mungkinnya tapi sedikit. Nah, ini salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi dilihat dari karakter dari bisnis atau perusahaan kita. Ya, di sini Anda bisa lihat di sini ada banyak faktor ya, kualitas fisik, bentuk biaya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ada metode yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk menentukan lokasi pabrik? Nah, beberapa metode sudah sempat dikembangkan terkait dengan bagaimana menentukan lokasi pabrik. Salah satunya adalah metode kualitatif yang kita kenal dengan metode Delphi. Metode Delphi. Dari namanya mungkin kita agak asing ya, tapi ini metode yang sederhana sebetulnya, tidak terlalu rumit. Metode Delphi ini adalah metode yang digunakan dengan membeli skor. Jadi kita memberi skor untuk tiap faktor yang dinilai terhadap alternatif lokasi pabrik. Ya, jadi dari beberapa lokasi pabrik itu kita beri faktor-faktor tertentu yang kita bandingkan, ya. Dan masing-masing faktor itu kita beri beban atau bobot skor berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing faktor. Dan faktor apa yang paling dominan, yang paling tinggi, yang paling penting, itu kita beri bobot yang paling besar, ya. Nanti hasil akhirnya adalah yang memiliki skor paling besar, ya, hasil akhirnya. Itu yang kita pilih. Contohnya, nah ini contohnya ya. Nah, contohnya misalnya rekan-rekan ingin mendirikan suatu klinik. Kemudian yang kita nilai adalah biaya sewa, misalnya kemudahan dijangkau, ketenaran, popularitas, mudah dicapai pegawai. Nah, dari 4 faktor ini kita beri bobot masing-masing faktor. Jadi mana sih yang paling dominan, yang paling penting? Yang paling penting. Ya, yang paling penting mana dari 4 ini? Ya. Berarti yang kita beri bobot terbesar, misalnya kemudahan dijangkau. Karena kita ambil klinik ya, berarti akan mudah dijangkau oleh pasien. Nah, yang memberi bobot ini itu biasanya pengambil keputusan. Bisa beberapa orang, bisa kita sendiri. Ya, jadi itu yang bobotnya itu bersifat subjektif ya, subjektif. Bisa kita wawancara dari beberapa orang, kemudian kita kumpulkan datanya. Oh, ternyata faktor yang paling dominan itu adalah kemudahan dijangkau misalnya. Jadi kita kasih bobot yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bobot faktor yang paling besar, kemudian kita ujikan dari 3 lokasi yang kita pilih. Misalnya kita ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Kita kasih nilai 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Kalau 1 itu artinya nilainya jelek. Kalau 2 sedang, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, dites nih. Lokasi A, biaya sewanya bagaimana? Apakah murah? Apakah relevan dengan kualitas tempatnya? Kalau misalnya tidak terlalu baik, kita kasih nilai 1, berarti itu jelek ya.
Kemudian yang kedua, lokasi B, oh bagus, mendingan daripada yang A, 3 misalnya. Yang C, oh sangat bagus sekali, berarti nilainya 4. Nah, rekan-rekan bisa melihat ini dari gambar ini ya, kelihatan. Di gambar ini. Nah, kemudian kita punya bobot faktor, kita punya nilai dari masing-masing lokasi. Kemudian kita kalikan saja ya bobot faktor dengan nilai dari masing-masing lokasi, itu menjadi bobot skor. Ya. Jadi 30 itu dapat dari mana? Yang A bobot skornya 30 dikali 1 ya. 30. Yang B kenapa 90? Karena 30 dikali 3 sama dengan 90. Yang C 120 itu dapat dari 30 dikali 4. Bisa dimengerti? Halo? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kan dihitung ya, nanti dijumlahkan, tinggal dijumlahkan. Setelah dikalikan, tinggal dijumlahkan. Dipilih mana yang paling tinggi skornya, berarti yang lokasi B. Nah, kita akan mendirikan klinik di lokasi B. Bisa dipahami semuanya? Adalah dengan metode BEP. Ya, BEP itu adalah break even point. Ini yang paling banyak digunakan dalam menentukan sesuatu, membandingkan sesuatu. Bisnis, lokasi, terus strategi, itu banyak digunakan break even point. Break even point ini pada dasarnya adalah membandingkan total cost dengan total revenue. Jadi total biaya dengan total pendapatan. Titik BEP itu titik impas, titik yang total biaya itu sama dengan total pendapatan. Jadi titik impas, titik kapan? Nah, itu yang kita hitung, kita cari. Misalnya dari sisi rupiahnya atau dari sisi jumlahnya. Rumusnya adalah seperti ini ya, ini rumusnya. Jadi TC itu total cost, TR itu total revenue. Kemudian FC itu fixed cost, biaya tetap. VC itu variable cost. Nah, untuk biar gampang, kita lihat contohnya saja ya. Contoh kasusnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, sebelum masuk ke contoh kasus. Ini langkah-langkahnya dalam melakukan BEP. Yang pertama adalah menentukan biaya-biaya apa saja yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi untuk kita pilih. Baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi biaya tetap itu biaya awal biasanya, fixed cost-nya. Kalau biaya variabel bisa berupa biaya-biaya yang nanti akan terus-menerus dalam periode waktu, itu akan harus kita keluarkan. Ya, tergantung dari elemen yang lain ya, dependent sifatnya kalau biaya variabel. Misalnya nonton lokasi, biaya variabel itu apa? Biaya air gitu ya, biaya listrik kalau lokasi ya, biaya apa lagi? Telepon. Itu biaya variabel, tergantung penggunaan. Jadi penggunaan kalau misalnya penggunaannya tinggi, ya biaya variabelnya akan tinggi. Air sama, karena air contohnya ada beberapa lokasi yang satu udah ada sumber airnya, sudah ada mesin jet pumpnya, satu belum ada, berarti kan harus menggunakan air dari PDAM.
dari PAM misalnya. Itu juga kan pengaruh menjadi biaya variabel. Nah, setelah langkah 1 sudah kita hitung, tentukan, kemudian kita bikin semacam grafis ya, gambar. Itu untuk memudahkan kita mengidentifikasi titik impasnya di mana, titik pertemuannya di mana. Sebenarnya ada beberapa metode. Ada metode grafik, ada metode eliminasi sederhana, kemudian juga ada interpolasi, itu bisa digunakan metode untuk menentukan titik impasnya. Dan setelah dilakukan metode grafik atau perhitungan titik impas, kemudian kita pilih lokasi mana yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Contohnya, nah, ini contoh gambarnya ya. Misalnya kita punya grafik seperti ini. Jadi sumbu X itu sumbu yang datar, itu menunjukkan volume produksi. Ya. Kemudian sumbu Y yang vertikal itu adalah harganya, biayanya yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, kita bikin gambar seperti ini. Jadi volume produksi tertentu itu total cost-nya berapa. Itu ditunjukkan oleh garis yang warna putih ya. Jadi kita punya informasi. Misalnya kita punya informasi dari perusahaan untuk skala produksi tertentu membutuhkan biaya berapa. Kalau produksinya 1000, biayanya 500 juta misalnya. Kalau 5000, biayanya 700 juta. Jadi, itu bisa kita bikin grafiknya. Ya. Kalau yang seperti itu berarti yang variable cost ya, tergantung dari jumlah produksi, itu variable cost. Kalau fixed cost itu biasanya biaya pada awal-awal. Nah, makanya Anda lihat di sini fixed cost FC ya. FC itu kurvanya, gambarnya, garisnya itu datar ya, tidak naik, tidak miring, tapi datar. Ini artinya berapapun volume produksinya, maka fixed cost-nya tetap. Ya, misalnya biaya penyewaan gedung kan sekali itu ya. Fixed cost-nya tetap, ini datar. Tapi kalau variable cost-nya itu naik terus. Ya, tergantung volume produksinya. Kalau nggak produksi 0, berarti berapa variable cost-nya? 0 juga ya. Nah, makanya ini garis yang warna biru itu titiknya dari mulai 0 kemudian naik ya. Bisa dipahami ya, Mbak Dewi, Mas Ega. Nah, dari sini nanti kita hitung total cost-nya. Total cost itu berarti variable cost ditambah fixed cost. Nah, garis yang warna putih. Ya, warna putih itu ya, itu total cost-nya. Total cost-nya. Jadi, pasti posisinya itu dimulai dari titik fixed cost. Titik FC ya, titik FC. Dan dia naik. Jadi artinya yang biru, garis biru itu tambah sama garis yang abu-abu fixed cost. Fixed cost tambah dengan variable cost, itu total cost. Yang warna putih di atasnya posisinya. Dan kemudian total revenue ya, total revenue itu yang warna merah.
Nah, titik impas itu adalah titik yang ditunjukkan di garis putus-putus itu. Jadi pertemuan antara garis yang berwarna merah, total revenue, dengan total cost, itu adalah titik impas, titik break-even point. Jadi ketika di titik tersebut, maka total revenue dan total cost kita itu nilainya sama. Jadi perusahaan tidak untung, tidak rugi. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya volume produksi kita itu minimal harus segitu dengan harga P. Nah, volume produksi kita minimal harus senilai Q dengan harga produknya P agar mencapai titik impas. Kalau kita volume produksinya sama Q dan harganya lebih murah, maka kita akan rugi, ya, karena total cost-nya lebih besar daripada total pendapatan. Tapi kalau harganya lebih tinggi dengan produksi yang sama, maka kita akan untung, ya, akan untung, pendapatannya lebih tinggi. Itu ya. Ini cara membaca BEP ya. BEP ini terkenal sekali, ini banyak sekali digunakan dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, bahkan di bidang-bidang selain manajemen juga menggunakan BEP. Di bidang engineering, teknik, penentuan lokasi, misalnya lokasi penambangan, di teknik pertambangan itu juga belajar tentang BEP, teknik geologi, ilmu-ilmu fisika, teknik fisika, kimia itu juga belajar tentang ini. Jadi ini aplikasinya sangat luas sekali. Ini contohnya ya. Nah, contohnya nih. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang dengan mempertimbangkan 3 lokasi. Di lokasinya ada 3. Ya, lokasi X, Y, Z. Ya. Kemudian dari lokasi 3 ini itu mempunyai biaya tetap atau fixed cost yang berbeda-beda. Kemudian juga memiliki biaya variabel per unit yang berbeda-beda. Nah, dari biaya tetap dan biaya variabel kita bisa menghitung berapa nilai total cost-nya. Ini contohnya ya, contohnya Anda bisa lihat di slide ini, harga jualnya 120.000 kurangi jumlah produksi paling ekonomis adalah 2.000 unit per tahun. Nah, ini nilai 2.000 unit harga jual ya, itu diperoleh dari nilai yang paling ekonomis, yang paling titik BEP. Ya. Jadi kalau dimasukkan ke persamaan untuk menghitung total cost, X itu adalah nilai jumlah produksinya, ya, 2000. Jadi contohnya yang ini, yang lokasi X ini sama-sama X, jadi agak bingung ya. Ini lokasi X, tapi ini ada biaya ini ya, X kecil sama X besar. Kalau X kecil itu menunjukkan jumlah produksi. X besar itu lokasi ya di sini contoh soal ini. Nah, total cost-nya itu adalah biaya tetap 30 juta ditambah 75.000 itu biaya variabel dikali 2.000. 2.000 itu apa? Itu adalah jumlah produksi. Ya.
Itu lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z diperoleh lokasi mana yang paling murah total biayanya. Lokasi yang Y ya, 150 juta ya. Oh, ini 180 juta ya yang X ya, buat 180.000, nolnya kurang 3. Ya, ini memang contoh-contoh kasus materi-materi yang diujiankan pada TAP ya. Nah, ini diperoleh harga, jadi harga jual dan produksi ini biasanya bisa dihitung, diperoleh dari grafik yang kayak tadi ya. Nah, cara ini kita bikin grafik seperti ini, nanti diperoleh titik pertemuannya itu P-nya harga, Q-nya adalah jumlahnya. Dengan cara grafis juga bisa soal ini. Nah, ini contohnya. Ini kalau kita bikin grafis seperti ini. Di slide nomor 16. Jadi kita punya informasi tentang biaya tahunan dan volumenya. X itu lokasi X, Y itu lokasi Y, Z lokasi Z. Jadi gambar ini terlihat bahwa pada volume 1000 unit, maka biaya X dan Y itu sama ya. Itu sama ya. Garis yang warna biru tua itu X. Kemudian garis yang berwarna pink atau jingga ya, itu Y ya. Itu bertemu di titik volume 1000 ya. Jadi biayanya sama. Nah, pada volume 2500, nah ini yang Y dan Z yang sama. Nah, dari informasi ini, kita bisa memilih nantinya lokasi mana yang sesuai dengan tingkat produksi perusahaan kita. Misal, jika produksinya 500 unit, kita kemampuannya cuma 500 unit, maka yang kita pilih adalah yang lokasi X. Karena yang X ini itu biayanya paling rendah dibandingkan yang Y dan Z untuk volume kurang dari 1000 ya, atau 500 unit misalnya contohnya. Tapi kalau 1500 atau 2000 misalnya ya, X ini bukan jadi pilihan lagi. Yang dipilih adalah yang Y ya, lokasi Y. Karena di Y ini produksinya atau biaya produksinya, ongkosnya itu lebih rendah dan paling rendah di antara X, Y, Z. Jadi yang dipilih yang Y untuk volumenya 1000 sampai 2500. Nah, tetapi kalau misalnya sangat besar ya, sampai 3000 sampai 5000, maka yang dipilih adalah yang Z. Gitu ya. Bayang? Bisa diikuti semuanya? Ini kita bisa memilih ya dengan cara ini. Sulit nggak? Nggak sulit ini. Cukup kita kumpulkan komponen biaya dan komponen pendapatan ya, kita inventarisir, kemudian kita bikin grafik seperti ini. Bikin grafik bisa ya. Oh,
bingung grafiknya. Bikin grafik itu untuk membuat garis itu minimal harus kita memiliki informasi dari 2 titik. Ya, jadi garis itu dibuat dari 2 titik. Ya, berarti pertama kita harus punya 1 titik. Ya, jadi kita harus punya 2 titik. Titik-titik itu titik dari mana? Itu dari informasi di perusahaan, dari perhitungan kita. Misalnya ini nih, titik ini nih, titik 0,30 itu yang mana? Titik 0,30 yaitu titik yang sebentar, coba saya tulis, saya gambar. Titik 0,30 yang mana? Yang ini ya. Yang saya buletin. Ya, ini titik yang pertama. Berarti volume 0 itu biayanya berapa? Kita nggak produksi apa-apa, biayanya berapa? 30 jutaan rupiah misalnya ya. Itu titik ini. Kemudian kalau misalnya kita produksi 1000, biayanya berapa? Oh, biayanya 110 sekian gitu ya. Ini kan ya, berarti titik ini. Ya, Mbak Heni bisa diikuti. Nah, dari sini, dari 2 titik ini, kita tarik garis pakai mistar. Cret, sampai diperpanjang terus. Itu adalah menunjukkan grafik pada titik pada lokasi pabrik X. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat garis untuk lokasi pabrik Y. Ya, jadi informasi dari Y itu apa sih yang kita dapat dari peroleh dari soal, dari kasus? Informasinya apa? Gitu ya. Gitu. Yang Z sama. Ya, jadi untuk membuat garis itu minimal harus ada 2 titik. Kalau 1 titik tidak bisa. Minimal. Ini kayak persamaan biasa ya, persamaan linear. Bisa dipahami, Mbak Heni, Mas Ega, Mas Sodikin, dan Mbak Dewi. Ya, titik yang mana saja. Kita tergantung soalnya. Jadi misalnya kalau ini kan ceritanya gini Mbak ini. Ceritanya kita belum ada gambar garis gini ceritanya. Ya, ceritanya iki urung duwe garis kayak gini iki. Jadi belum punya garis seperti ini. Nah, kita ingin membuat garis ini. Informasi yang kita butuhkan adalah kita harus mempunyai titik di kurva ini, titiknya apa saja. Kemudian kita hubungkan satu sama lain. Ya. Jadi yang paling mudah apa di soal? Misalnya di soal ada informasi kalau tidak memproduksi apa-apa karena biaya cas 30 jutaan rupiah, maka titik ini yang di 0,30 itu jadi titik pertama misalnya. Kemudian di informasi soal atau informasi di perusahaan diperoleh, oh kalau produksinya 1000 itu biayanya berapa? Nanti kita bikin titik lagi di sini. Berapa? Udah dapat duit, udah dapat 2 titik tuh, tinggal kita tarik garis, kita hubungkan. Itu adalah garis untuk kasus ini lokasi ya, lokasi yang dimaksud. Bisa bikin gambar garis gini kan ya? Ya, bisa kan? Pernah dulu belajar tentang manajemen operasi atau riset operasi. Riset operasi itu mungkin semester yang lalu ya.
semester yang lalu. Nah, itu kalau lupa, saya diulang lagi, dibuka modulnya di riset operasi. Cara membuat grafik. Ini penting loh, cara membuat grafik ini. Karena ini tidak hanya diaplikasikan pada hal ini saja, bisa pada hal-hal yang lain. Ya, itu ya, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ada metode yang lain. Wah, metodenya adalah metode pusat gravitasi. Pusat gravitasi. Ini dari namanya, jadi kita menggunakan metode ini seolah-olah ada suatu titik yang menjadi pusat gravitasi. Ya, jadi kalau misalnya di kelas gitu ya, mungkin masih ingat ya ketika dulu SMP, SMA, ada seseorang yang menjadi pusat gravitasi. Bisa jadi orang ini orang yang paling cantik, orang yang paling tampan, orang yang paling heboh, atau orang yang paling apa gitu ya, paling menarik gitu ya. Ini jadi pusat perhatian. Nah, metode pusat gravitasi ini mirip dengan hal tersebut. Jadi ada satu titik yang menjadi pusat center yang kita gunakan untuk memilih lokasi itu di situ. Ya. Tuh. Jadi ada pusat gravitasi. Gravitasi kan ciri khasnya menarik ya. Titik yang menjadi titik yang menjadi center di antara hal-hal yang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau kasus lokasi, ada beberapa lokasi nih. Lokasi konsumen misalnya. Konsumen 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing punya permintaan yang berbeda-beda. Nah, kita ingin menentukan, ini untuk memenuhi semua permintaan ini kita mau mendirikan kantornya ini di mana gitu ya misalnya. Untuk mengirimkan barang dan sebagainya. Nah, ini bisa dengan menggunakan metode pusat gravitasi. Untuk apa? Untuk meminimasi biaya nantinya. Jadi, metode pusat gravitasi ini merupakan teknik matematis untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Nanti yang kita jadikan input itu adalah lokasinya, di mana lokasi pasarnya. Kemudian biaya yang pengangkutan, biaya transportasi, kemudian volume barang yang akan dikirim. Ya, jadi informasi ini minimal kita miliki. Nanti kita gunakan untuk menentukan lokasi yang paling strategis. Jadi nanti kita punya titik dalam grafik ya. Kayak tadi 0,30 ya. 5, berapa itu titik koordinat ya, titik koordinat. Jadi ada nilai x dan nilai y-nya, ada nilai sumbu datarnya, sumbu vertikalnya itu berapa untuk menentukan titik koordinatnya. Contoh, nah ini contohnya. Perusahaan retailer mempunyai 4 toko, akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Toko, ini ada 4 pilihan. Oh, ini ada 4 toko. Kita memilih dari informasi ini, kita cocoknya menyimpan gudang itu di mana gitu ya. Jadi toko D koordinatnya 30,120. Toko E 90,110 atau F
130, G, dan seterusnya. Dan kita juga ada informasi jumlah barang yang dikirim per periode. Jadi berapa sih jumlah barang yang harus dikirim dari tiap toko. Karena itu nanti menentukan kita harus dekat kemana, ke toko yang mana kan ya. Tentu harus lebih dekat ke toko yang jumlah barangnya lebih besar ya jumlahnya. Karena untuk meminimasi biaya transportasi pengiriman. Koordinat ini aplikasinya bisa macam-macam Mas, Mbak. Misalnya kita menggunakan informasi dari GPS atau dari peta ya. Peta kan peta nyata ya. Misalnya kita punya peta Bandung atau peta Semarang, peta Surabaya. Nanti kan di peta itu kan ada titik-titiknya ya. Nanti kita bisa hitung koordinatnya berapa, jaraknya antar ini berapa. Kita bisa lihat dari situ. Nanti kita bisa pilih mana lokasi yang paling strategis dari informasi yang kita miliki ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh ini. Nah, ini caranya. Jadi kita menghitung pertama titik X-nya. Jadi kan koordinat itu ada X, Y, itu kan titiknya. Titik koordinat itu terdiri dari titik X, Y. Ya. Nah, pertama kita cari nilai X-nya itu berapa. Kemudian kita cari nilai Y-nya berapa. Caranya, nah, kita inputkan informasi yang kita miliki tadi ya. Beberapa dari perusahaan D, E, F, G, 30,120, 90,110, 130,130, 60,40. Titik yang pertama, angka yang pertama ini menunjukkan X-nya. Angka yang kedua ini menunjukkan Y-nya dari tiap-tiap toko titik koordinatnya. Nah, kita hitung 30 kali 2000. Ini berarti toko yang mana nih? Toko yang pertama ya. Nilai X-nya 30 kali 2000. 2000 itu apa? 2000 adalah permintaannya ya. Permintaannya. Dijumlah X dikali permintaannya. Jadi 90 ini dari mana? Toko yang kedua ya. Nilai X-nya. 130 kali permintaannya. 60 kali 20 kali permintaannya. Nah, ini dibagi dengan total permintaan dari seluruh toko. Ya. Jadi ini total permintaan seluruh toko. Yang bawahnya ini. Nanti diperoleh koordinat X yang menjadi pusat gravitasi itu berapa? Diperoleh nilainya 66,7. Ya. Jadi 66,7 ini adalah nanti koordinat titik X-nya yang menjadi pusat gravitasi. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan nilai koordinat Y-nya sebagai pusat gravitasi. Berarti kita masukkan yang informasi nilai koordinat Y-nya. Ya. Jadi kalau yang di atas itu X-nya dikalikan dengan dimennya, tambahin semua yang atasnya, dibagi dengan total dimennya. Yang Y berarti yang Y-nya yang dimasukin dikali dengan dimennya masing-masing toko, dijumlahkan semua dibagi dengan total dimennya. Nah, ini contohnya, ini gambarnya. Ya, kalau dalam bentuk grafik. Nah, tadi Mbak Heni bertanya, ya, bagaimana cara membuat garis? Nah, ini kita bikin titiknya dulu. Ini contohnya nih titiknya, 30,120 berarti titik D ya ini ya. Kalau ingin bikin garis, berarti garis yang tadi ya, kita bikin dari dua titik, misalnya D sama F. Kita tarik garis. Nah. Tapi kalau dalam kasus ini, D, E, F, G itu adalah titik dari toko masing-masing ya. Titik masing-masing toko. Dengan permintaan demand yang berbeda-beda. Nah, kita dapat informasi dengan perhitungan yang tadi, titik pusat gravitasinya adalah di sini. Di titik yang
Ini ya. Sorry. Titik yang ini. Yang kotak bulat ya, pusat gravitasi. Titik ini titik yang paling strategis untuk bisa memenuhi permintaan dari 4 toko yang tadi. Tapi yang perlu diperhatikan apa di sini kira-kira yang harus kita asumsikan? Asumsinya apa? Asumsinya dalam kasus ini adalah biaya transportasinya itu relatif sama. Ya, jadi yang sangat berpengaruh adalah demand-nya, permintaannya. Jadi kita mengasumsikan transportasi ke tiap toko itu relatif sama. Ya, gitu ya. Nah, ini titiknya. Kan kadang-kadang jadi meskipun dekat, tapi kalau atau waktunya ini tidak menjadi faktor penentu, ya, itu juga bisa. Jadi kita fokusnya ke demand-nya. Oke. Oke, lanjut ya. Saya belum ngantuk kan? Belum. Nah, ini yang tadi ya, contohnya ya. Nah, ini yang tadi. Mirip sama tadi ya. Dengan yang ini, ya memang sama. Ya, ini contohnya. Ya, ini aplikasinya. Ya, misalnya kita punya map dari sini. Informasi koordinat itu dari peta ini misalnya ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, kemudian hal yang lain juga yang menarik adalah dalam penentuan lokasi untuk pelayanan jasa. Strategi lokasi pelayanan jasa ini karakternya sedikit berbeda dengan yang manufaktur. Kalau jasa ini berarti bagaimana memaksimalkan pendapatan, jadi lebih dekat ke konsumen. Ya, kalau manufaktur ini meminimalkan biaya, ya. Karena kalau manufaktur kan kita jual produk, konsumen ini biasanya membeli produk itu dengan biaya atau harga yang murah. Jadi gimana caranya bisa meminimalkan biaya produksi. Sementara jasa itu terkait dengan kepuasan. Lebih cepat, lebih memuaskan misalnya. Lebih dekat, lebih memuaskan. Lebih dapat segera dinikmati, itu lebih bagus untuk pelayanan jasa. Ya. Jadi ini fokusnya customer oriented ya. Kalau jasa lebih karakternya udah beda, produknya udah beda. Maka ini harus yang lebih dekat dengan konsumen. Nah, fokus analisis lokasi sektor jasa ini adalah bagaimana bisa memaksimalkan pendapatan. Jadi kita ngejar kemana yang memberikan pendapatan tertinggi. Contoh jasa apa? Tadi ya saya sempat menyinggung tentang jasa pembuatan sistem informasi gitu ya. Atau jasa yang lain. Seorang ahli mekanik montir mobil, tentu ini akan lebih baik bekerja di kota yang mobilitas kendaraannya dan jumlah volume kendaraannya besar dibandingkan dengan bekerja di desa yang jumlah kendaraannya sedikit terbatas, tidak sepadat di kota ya. Jadi yang jasa itu sebaiknya lokasinya di dekat dengan konsumen, volume yang lebih besar. Contohnya, ini ada beberapa komponen utama untuk perusahaan jasa.
Yang pertama dilihat pada daya beli konsumen. Ya, jadi sebaiknya memilih yang daya belinya tinggi. Lokasi dengan daya beli tinggi. Kalau daya belinya rendah ya gimana kita mau mendapatkan pendapatan yang tinggi? Karena konsumennya juga sedikit dan kemampuan membeli produk jasa yang kita tawarkan juga tidak besar ya. Yang kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Jadi dicocokin kira-kira konsumen untuk daerah tertentu itu cocoknya bagaimana dengan jasa yang kita tawarkan, apakah sesuai atau tidak. Ya, contoh-contoh ekstrimnya apa? Contoh ekstrim misalnya dokter ya, dokter yang ahli di bidang operasi penggantian kelamin. Wah, ekstrim banget ya. Jadi kalau ada orang yang ingin berubah jenis kelamin ya, dari semula perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya, ini dokter ini bisa melakukan operasi seperti itu. Wah, tentu jasa dokter seperti ini tidak cocok untuk di Indonesia. Kenapa? Karena karakter masyarakatnya itu memang sangat menjaga nilai-nilai agama yang tidak memperbolehkan warganya untuk berubah jenis kelamin ya, misalnya. Tapi kalau di Thailand ya, atau di wilayah negara yang lain itu banyak peminatnya. Memang karakter masyarakatnya itu berbeda sekali dengan di Indonesia. Di Thailand itu kan ya bahkan sangat rapih, sangat bagus sekali kualitas pelayanan pergantian kelamin ya, dari laki-laki ke perempuan. Itu sangat sangat rapih gitu ya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, kita main ke Thailand, jalan-jalan ke sana, nah tiba-tiba ketemu sama cewek, dianggapnya cewek beneran. Ketika diselidik demi selidik, ternyata bukan cewek, ternyata cowok dalamannya. Nah itu juga terkait dengan karakter konsumennya ya. Nah, itu contoh ekstrimnya seperti itu. Betul, transgender ya. Kan ada dokternya yang menangani transgender ya. Kalau di Indonesia tentu kan tidak. Mungkin konsumennya sedikit. Tapi kalau di negara tertentu ya banyak. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Nah, ini kita lihat persaingannya bagaimana. Ini mempengaruhi lokasi. Tukang cukur misalnya. Nah, tukang cukur itu kan kalau di satu tempat, satu RT, satu RW ada beberapa tukang cukur, ini persaingannya ketat sekali. Jadi harus memilih lokasi yang strategis. Bahkan kalau dengan persaingan yang ketat itu bisa menimbulkan konflik ya antar tukang cukur. Jadinya RT RW tersebut bahkan bisa sering terjadi konflik karena persaingan lahan bisnis ya. Banyak ini. Syukur kalau misalnya bisa bersatu. Jadinya satu tempat itu khusus profesinya tukang cukur semua, itu juga lebih bagus. Tapi kan tidak tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, mutu persaingannya. Ini juga dipilih mana yang persaingannya yang sempurna, yang adil, yang fair. Bersaing bagus karena bisa meningkatkan kita secara individu untuk lebih baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Ini karakter perusahaan jasa ya, kembali saya ingatkan.
Jadi ini penting untuk kita tahu kalau kita ingin menganalisis tentang perusahaan jasa. Kemudian yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik pesaing. Jadi fasilitas kayak misalnya apa contohnya? Jasa fasilitas. Misalnya kita jasa salon ya. Salon buat cewek-cewek itu ya, buat mbak-mbak, ibu-ibu itu kan sedang dikerimbat ya. Sedang dikerimbat. Nah, itu fasilitas yang disediakan di lokasi salon itu menentukan konsumen untuk bisa datang dan tidak gitu ya. Jadi fasilitas itu juga menentukan perusahaan jasa ya. Keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Itu maksudnya bagaimana gitu ya Mbak Heni? Jasa ya, jasa itu kan macam-macam ya. Restoran itu jasa bukan? Jasa ya. Nah, itu jasa pelayanan makanannya. Kadang yang dijual itu bukan hanya kualitas makanannya, tapi juga keunikan dari lokasi. Makanya sekarang mulai bermunculan ya tempat-tempat yang eksotis itu didirikan untuk restoran, untuk hotel, untuk refreshing ya, karena itu jasa-jasa seperti itu itu menarik sekali konsumen. Itu contoh maksudnya keunikan lokasi, Mbak. Jadi ada kekuatan unik yang menarik konsumen untuk mengunjungi lokasi tersebut. Yang itu bisa kita jadikan peluang untuk mendirikan perusahaan kita di tempat tersebut. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya maksudnya. Sekarang banyak ini, karena kan karakternya kalau di kota-kota besar itu kan sudah penat ya dengan kehidupan kantor, keseharian kantor, pulang malam, macet, sampai rumah stres, tidur sebentar, ketemu anak sebentar, anak istri sebentar, berangkat pagi, itu setiap hari Senin sampai Jumat. Penat nih. Nah, ketika weekend biasanya mereka menghabiskan dengan berwisata. Salah satunya adalah mengunjungi tempat-tempat yang bisa membuat relaksasi, membuat refreshing gitu ya. Nah, kunjungan ke wisata ke gunung, ke pantai, tempat-tempat wisata. Nah, itu pelaku-pelaku bisnis melihat ini peluang yang besar, akhirnya mendirikan unit bisnisnya. Jasa-jasa macam-macam, jasa pemijatan, relaksasi, terus makanan, hotel, ya. Itu di lokasi-lokasi yang strategis, yang unik. Kemudian ada lagi yang ketujuh, ini kebijakan operasi perusahaan. Jadi ini lebih banyak ke komponen internal ya di perusahaan. Operasi perusahaan. Jadi kadang-kadang ada standar dari perusahaan yang ditetapkan dalam melihat lokasi minimal dari pendirian cabang misalnya. Contohnya kayak ini, kayak pendirian minimarket ya, minimarket. Nah, minimarket itu dia ada aturannya. Kalau kita mau join dengan minimarket, misalnya minimarket yang udah populer ya, Alfamart, Indomaret dan sebagainya, itu kita ngasih proposal, mereka ngasih minimum requirement tentang operasional perusahaan. Jadi jarak antar Indomaret yang ada di wilayah itu harus berapa, nggak boleh berdekatan, karena ini akan menjadikan persaingan dan konsumennya juga tidak bisa
untuk dibagi menjadi lokasi yang sama gitu ya. Ini juga harus dilihat. Kemudian dari segi operasional dia juga melihat dari sisi lahan parkir itu diperhitungkan untuk kasus Indomaret, Alfamart itu ya. Terus banyaknya mobil yang lewat di jalan itu ya, di depan itu dilihat juga. Ini strategis nggak, layak nggak? Biasanya ada yang survei dari tim manajemen, tim perusahaan untuk melihat ini layak nggak untuk dibangun convenience store. Convenience store itu semacam minimarket di daerah situ. Nanti kalau misalnya udah di ACC, berarti bisa dibangun di situ. Itu kebijakan operasi perusahaan. Nah, termasuk juga mutu dari manajemen, yaitu juga mempengaruhi penentuan lokasi pada perusahaan jasa. Nah, ini kita ada tugas. Waduh, dapat tugas. Tugas ya. Tugas ini tugas yang selanjutnya. Tugas yang kedua. Tugasnya adalah menganalisis tentang lokasi. Ini soalnya ya. Misalnya ada perusahaan konvensi Ciamik, namanya Ciamik, ya mengetahui peluang pasar yang besar untuk produk pakaian jadi di berbagai kota. Berdasarkan hasil penelitian pasar, diketahui bahwa permintaan di kota Semarang adalah rata-rata 20.000 potong setiap tahun. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Jadi ada Yogyakarta, ada Semarang. Ya. Jadi ini ada harga bahan baku per potong, ada biaya pengiriman per potong, terus ada gaji administrasi per bulan, ada upah buruh per potong, ada biaya lain-lain. Itu nilainya ditunjukkan di tabel ini ya. Tunjukkan di tabel ini. Nah, saudara-saudara sekalian diminta untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan Ciamik. Kira-kira di kota mana yang sebaiknya lokasi pabrik itu didirikan. Nah, ini ada informasi tambahan ya. Jadi jika didirikan di kota Yogyakarta memerlukan tenaga administrasi 10 orang. Sedangkan jika didirikan di kota Semarang memerlukan 5 orang. Dan ada komponen biaya bangunan di Semarang 300 juta, di Jogja 250 juta. Umur ekonomisnya sama 10 tahun ya, tanpa nilai sisa. Jadi setelah 10 tahun ya tidak bisa dijual kembali pabriknya gitu ya, karena sudah habis 300 juta itu biaya bangunannya. Dari data di atas, saudara diminta untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan Ciamik di kota mana sebaiknya lokasi pabrik ini didirikan jika produksinya 20.000 potong setiap tahun. Gitu ya. Bayang? Jadi suruh kasih rekomendasi. Ya. Kasih rekomendasi di mana sebaiknya pabrik itu didirikan. Nah, ini tugasnya nanti dikerjakan individu. Ya. Untuk sekalian berlatih juga ya. Tapi bisa dipahami semuanya? Nah, nanti tugasnya ya dikerjakan melanjutkan ya. Dikumpulkan di akhir di
PTM kedua ya semuanya tugasnya. Jadi kita kemarin udah tugas pertama, ini tugas kedua, nanti tugas ketiga adalah studi kasus. Studi kasus. Nanti saya berikan ke tiap masing-masing studi kasus yang berbeda. Nanti dipresentasikan ketika TTM kedua. Ya, ditulis tangan saja Mbak, nggak apa-apa, nggak usah diketik. Biar tidak perlu ngeprint ya. Jadi lebih fleksibel, bisa sambil ketika di mana gitu ya, ketika duduk di kafe sambil coret-coret, atau ketika duduk di taman sambil nunggu sambil kerja coret-coret kan bisa ya. Di fleksibel, tulis tangan saja. Kalau pas TTM 2 belum nyampe Taiwan, nanti konfirmasi ke saya aja ya, konfirmasi ke saya personal aja. Nanti gimana kita cari solusinya. Itu ya Mbak Heni. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Mas Sodikin? Oke, tidak ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat sekali bagi kita semua, tidak hanya bagi yang mendengarkan, tapi juga bagi saya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa bernilai ibadah, dan mudah-mudahan dari pertemuan seperti ini kita bisa mendapatkan hikmah yang besar, tidak hanya sekedar nilai yang kita cari ya, nilai tertulis dari UT Pusat, dari itu, mudah-mudahan bukan itu hanyalah suatu yang sifatnya pelengkap ya, tapi lebih jauh dari itu kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki, atau bahkan kita bisa mengajarkan pula kepada yang lainnya sehingga ilmu kita akan semakin bertambah. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Yang benar datangnya dari Tuhan semesta, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas keterbatasan dalam menyampaikan, kekurangan dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.